Halo, assalamualaikum Sali dan Salihah di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu nggak, Kakak Rati lagi seneng banget nih. Soalnya di bulan Januari kemarin banyak alim-alimah Sali dan Salihah berhasil melaksanakan program atau project Reading Aloud di rumah bersama ayah bunda. Dan ternyata banyak sekali yang mendapatkan medali. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, ayah dan bunda dan ananda hebat semuanya. Di bulan Januari kemarin, project Reading Aloud kita yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Dan di bulan Februari ini kita juga tetap akan melaksanakan project Reading Aloud nih di rumah dengan tema mengenal Rasulullah SAW sebagai teladanku. Dan hari ini Kakak Rati akan mencoba untuk membacakan atau reading aloud bersama ananda di rumah dengan satu buku tentang Nabi Muhammad SAW. Ada yang penasaran tentang ceritanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum, bismillahirrohmanirrohim. Sesuai janji nih, Kakak Rati mau nemenin kalian untuk membacakan satu buku yang berjudul Nabi Muhammad Khotamul Anbiya dari buku seri Ulul Azmi karya Ustazah Fatimah Nurul Sholihah. Yuk kita simak bareng-bareng. Wah, ini siapa ya? Yuk kita simak. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir untuk umat Islam atau umat manusia di dunia. Beliau keturunan bangsa Quraisy, kaum yang paling mulia di Mekah. Wah, ternyata Nabi Muhammad bukan keturunan dari bangsa atau kaum sembarangan ya teman-teman. Masya Allah, siapa ini ya yang lagi bersedih? Abdullah nama ayah beliau dan Aminah nama ibunda beliau. Saat masih berumur 2 bulan dalam kandungan, ayah beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Nabi Muhammad SAW belum sempat bertemu dengan ayahnya. Sesuai adat yang ada, beliau disusui Halimah As-Sa'diyah yang tinggal di pedalaman. Dan saat berumur 6 tahun, ibu beliau pun wafat. Oh, ini ibunda Aminah teman-teman. Masya Allah, masih berusia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Masya Allah. Wah, kambing-kambing siapa ini ya? Wah, gemuk-gemuk kambingnya. Nah, sejak kecil beliau sudah biasa menggembala kambing. Beliau menggembala kambing milik orang-orang Mekah dengan upah beberapa dirham saja. Wah, kambingnya ada banyak nih. Yuk kita hitung. Kita hitung kambing Rasulullah SAW yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ada 7 kambing milik Rasulullah SAW. Lanjut. Nah, ini mau kemana ya? Beliau juga pernah berlayar ke Syam bersama paman beliau saat masih berumur kurang lebih 10 tahun. Wow, keren sekali ya Nabi kita. Masih berumur 10 tahun sudah berlayar ke negeri Syam bersama paman beliau. Nah, ini pamannya. Ada yang tahu nggak nama paman beliau siapa? Ya, betul. Nama paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib. Nah, ini kendaraan yang biasa dibawa ketika berlayar yaitu unta. Untanya lihat bawa banyak barang teman-teman. Ini membawa persediaan banyak makanan dan minuman selama dalam perjalanan. Wah. Nah, beliau juga terkenal dengan akhlak-akhlak yang mulia. Al-Amin julukan beliau, yakni orang yang sangat terpercaya. Ananda Al-Farabi di kelas sekarang juga lagi belajar hadis tentang Al-Amin nih. Ada yang masih ingat? Ya, hadis jujur. Al-aminu mahmudun. Jujur itu
terpuji. Ya betul, Nabi Muhammad memiliki akhlak yang terpuji, yaitu jujur, tidak pernah berkata bohong, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat terpercaya. Ini lagi ngapain ya? Nah, suatu hari kaum Quraisy memperbarui bangunan Ka'bah. Nabi Muhammad ditunjuk oleh orang banyak untuk menentukan siapakah yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Oh, ini tuh Hajar Aswad. Masya Allah, mau dikembalikan kepada ke tempat semula. Ini siapa nih? Lagi ngapain nih? Wah, tatkala hampir berumur 40 tahun, beliau suka mengasingkan diri untuk merenung di Gua Hiro. Beliau merasa gelisah dengan kejahilian yang sangat itu merajalela di tengah kaum beliau. Nah, ini lihat, ada kaum-kaumnya yang masih menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari. Nauzubillahi min zalik. Jadi Nabi Muhammad sangat sedih melihatnya. Nah, di saat itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi yang terakhir. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu yang turun pertama kali. Surah pertama yang Allah turunkan, surah pertama turun dengan perantara Jibril, surah Al-Alaq 1-5. Nah, itu lagunya. Surah pertama turun yaitu Al-Alaq 1-5 merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pun mendakwahkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali beriman kepada beliau adalah istri beliau, yaitu Bunda Khadijah. Lalu Abu Bakar, sahabat beliau, ada lagi Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah. Wah, ada salah satu nama kelas nih di Mumtaz ya, yaitu nama sahabat Rasulullah, yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu salah satu sahabat Rasulullah yang ada dalam Al-Quran, teman-teman. Tuh, ini lagi mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sudah 3 tahun Nabi mulai diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Kaum Quraisy pun marah dan tidak suka, disuruh meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka tidak mau diperintahkan Nabi Muhammad diajak untuk menyembah Allah. Mereka marah tuh, karena mereka masih mau menyembah patung atau berhala. Nauzubillahi min zalik ya teman-teman. Nah, yang semula menyukai beliau menjadi benci, yang dulunya percaya menjadi tidak percaya. Mulai saat itu, berbagai gangguan dan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy datang bertubi-tubi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Nabi Muhammad tetap berjuang, tetap optimis, dan tetap sabar menghadapi kaum-kaum kafir Quraisy, tentunya dengan bantuan, kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai cerita tentang Nabi Muhammad Khotamul Anbiya dari seri buku Ulul Ajmi. Sampai jumpa di reading aloud selanjutnya tentang Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khair sali dan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.